Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzab wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukazzibin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hafizakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih menyayangi kita, mencintai kita. Di antara bukti kasih sayang Allah adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk terus semangat dalam beribadah kepadanya. Termasuk ibadah melalui tafaqquh fiddin, melalui pengajian ini, karena ini adalah salah satu jalan yang akan memudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, kata Nabi, sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mencari ilmu, menghadiri pengajian meskipun online seperti ini insyaallah salah satu cara yang akan Allah mudahkan kita untuk menuju jalan ke surganya insyaallah taala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Min muqarrarat at-tarbiyah al-a'iliyah fil Qur'anil Karim. Di antara kurikulum pendidikan keluarga yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana setiap keluarga, setiap keluarga kita memahami apa makna kemerdekaan dalam Al-Quran. Dan kita sekarang berada dalam momentum kemerdekaan. Hari-hari ini negeri kita sedang bersolek dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan yang ke-75 tahun. Dan bersamaan dengan itu, tidak lama setelah ini, di bulan Agustus pula, akan ada momentum Hijratul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu, adanya dua momentum besar, di bulan yang sama seperti ini bukan sebuah kebetulan. Tapi ini barangkali juga cara Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah kita, mentarbiyah keluarga kita, mentarbiyah masyarakat dan mendidik bangsa kita untuk betul-betul memahami siapa manusia yang merdeka itu. Siapa keluarga yang merdeka itu. Dan apa atau siapa atau bangsa yang merdeka itu seperti apa. Sehingga kalau selama ini kita memahami kemerdekaan terlalu sempit atau salah dalam memahami makna kemerdekaan menurut agama kita, menurut Al-Quran, maka inilah saatnya kita hijrah, saatnya kita pindah, berubah menuju pemahaman yang lebih baik sebagaimana yang diinginkan oleh Al-Quran. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ayat yang tadi kita baca di muqaddimah surat An-Nahl ayat 36 adalah di antara ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kepada kita bahwa misi Rasul,
misi setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum manapun, kapanpun, adalah dalam rangka melahirkan, menghantarkan manusia yang merdeka, menghantarkan keluarga yang merdeka, melahirkan dan menghantarkan masyarakat dan bangsa yang merdeka. Mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal ini, dan dari situlah kemudian kita memahami betul apa hakikat dan makna kemerdekaan itu dalam perspektif Al-Qur'an. Sehingga kita tahu bagaimana menjadi manusia yang merdeka, menjadi keluarga yang merdeka. Dan pemahaman seperti ini penting untuk kita ajarkan kepada keluarga kita, kepada anak, istri, suami, keluarga besar kita, sehingga betul-betul kita berusaha untuk menjadi keluarga yang merdeka. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayat tersebut, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula." Dan sungguh benar-benar kami utus pada setiap umat, setiap kaum itu seorang rasul. Setiap umat, setiap kaum diutus seorang rasul. Nah, apa misi para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Semuanya, tidak ada terkecuali. Semuanya misinya adalah ani'budullaha wajtanibut taghut. Semuanya punya misi yang sama, yaitu memerdekakan manusia untuk hanya beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka semua rasul tidak terkecuali Nabi Isa dan yang lainnya, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya mengatakan kepada kaumnya, ani'budullaha, sembahlah Allah saja, wajtanibut taghut, dan jauhilah sesembahan-sesembahan selain Allah. Maka dalam prakteknya, dalam kenyataannya, pada realitasnya, ternyata memang seruan ini tidak direspon dengan satu kata oleh kaum. Maka sejarah mencatat, faminhum man hadallah, kata Allah. Ada di antara mereka yang kemudian merespon seruan ini. Ada di antara mereka yang kemudian memenuhi seruan ini sehingga menjadi manusia merdeka, menjadi keluarga merdeka, menjadi masyarakat merdeka, menjadi bangsa yang merdeka. Kenapa? Karena memenuhi seruan ini dengan hanya menghambakan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah mereka faminhum man hadallah, maka di antara mereka ada orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah, sehingga dia menjadi manusia merdeka, keluarga merdeka. Maka manusia yang merdeka, keluarga yang merdeka, masyarakat yang merdeka adalah masyarakat, keluarga yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dalam hidupnya menjalani kehidupan ini dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada di antara mereka yang kemudian cuek. Ada di antara mereka yang kemudian tidak memenuhi dan tidak merespon seruan para rasul ini, maka jadilah ia manusia yang terjajah, manusia yang dijajah. Dan itu dibahasakan oleh Al-Quran, wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Ada di antara mereka itu yang tetap dalam kesesatan. Tetap dalam kesesatan. Maksudnya tetap dalam kesesatan. Dalam perjalanan hidupnya, dia tetap menghamba kepada selain Allah. Menghamba kepada jin, menghamba kepada manusia, menghamba kepada pemimpinnya, menghamba kepada orang lain, kepada selain Allah. Fasiru fil ardh, fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Lalu Allah perintahkan, hendaknya kalian semua berjalan di muka bumi ini. Lalu perhatikan, lihatlah kanan kiri sekitar kalian. Lihatlah, fanzuru, perhatikan dengan baik, renungkan. Kaifa kana aqibatul mukadzibin, bagaimana akibat, bagaimana kesudahan
Bagaimana kebinasaan orang-orang yang telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang dijajah oleh hawa nafsunya, dijajah oleh penyembahan-penyembahan kepada selain Allah tadi. Silakan lihat bagaimana Allah menghancurkan mereka. Kaum-kaum terdahulu yang telah durhaka kepada Allah. Lihatlah. Maka melalui ayat ini, di penghujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan ingin mentarbiah kita bahwa di antara cara menghantarkan kita, keluarga kita, bangsa ini, masyarakat kita menjadi merdeka adalah dengan melihat kaum-kaum masyarakat bangsa yang telah mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya, untuk melihat dan merenungkan bagaimana keberakhiran mereka, bagaimana kesudahan mereka. Dan masyarakat kaum yang seperti itu telah banyak dikisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sehingga kita bisa baca kisahnya dan menjadi renungan baik bagi kita untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita dari berbagai macam bentuk penjajahan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka melalui ayat ini kita jadi memahami betul apa itu merdeka. Apa itu kemerdekaan. Dan bagaimana kita dengan sungguh-sungguh untuk menjadikan diri kita menjadi manusia yang merdeka, keluarga kita menjadi keluarga yang merdeka. Di dalam ayat ini jelas sekali bahwa misi setiap Rasul adalah menjadikan manusia merdeka, menjadikan keluarga merdeka, menjadikan masyarakat merdeka. Maka Al-Quran menceritakan tidak ada satupun di antara para Rasul yang diutus oleh Allah kecuali selalu mengajak u'budullah. Seluruh Nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam, semuanya ketika menyeru kepada kaumnya selalu mengatakan u'budullah. Nah, dengan demikian bahwa kemerdekaan itu adalah ketika seorang ani'budullah wajtanibut. Ketika seseorang keluarga masyarakat bersungguh-sungguh hanya menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian memerdekakan dari kehidupannya seluruh bentuk penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan makna dan hakikat kemerdekaan ini telah dipertegas dengan jelas dan direkam, didokumentasikan oleh sejarah, yaitu dipertegas oleh seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Rib'i ibnu Amir radhiyallahu anhu. Beliau adalah diutus, seorang utusan dari panglima perang kaum muslimin dalam perang Qadisiyah. Panglima perangnya adalah Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Diutus oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas, Rib'i ibnu Amir, untuk menemui Rustum. Rustum adalah panglima perang bangsa Persia. Dan kita tahu di zaman itu dua kekuatan superpower adalah bangsa Persia dan bangsa Romawi. Maka Sa'ad ibn Abi Waqqas mengutus Rib'i ibnu Amir untuk menemui Rustum. Dan kemudian di hadapan Rustum, panglima perang bangsa Persia ini, Sa'ad ibnu Amir dengan penuh wibawa dan tegas menyampaikan kedatangannya dengan misi luhur, misi sucinya. Ketika ditanya oleh Rustum, kenapa kalian datang ke sini? Maka dengan tegas Rib'i ibnu Amir mengatakan, Ji'na linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min dhikid dunya ila si'atiha wa min juril adyan ila adlil Islam. Riwayat ini didokumentasikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Jadi Imam Ibnu Katsir rahimahullah, selain populer dengan kitab tafsirnya, sebagaimana kita tahu ada tafsir Ibnu Katsir, ya. Beliau populer dengan kitab tafsirnya ini. Beliau juga punya kitab sejarah
kitab tarikh ya, yang mendokumentasikan seluruh aktivitas, seluruh peristiwa sejarah, mulai dari zaman dahulu sampai tentu zamannya, karena nggak mungkin beliau cerita setelah kehidupannya. Dalam kitab yang spektakuler yang berjudul Al-Bidayah wan Nihayah. Dan rekaman ya, kejadian ini dikutip oleh Al-Imam Ibnu Katsir, direkam juga dokumentasikan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Jadi penulisnya Al-Imam Ibnu Katsir, penulis kitab tafsir Ibnu Katsir. Apa artinya? Rabi' Ibnu Amir mengatakan, wahai Rustum, ketahuilah, kami datang ke sini ini, Cina, kami datang ke negeri kalian adalah dengan sebuah misi luhur, misi suci. Kami datang ke sini berbeda dengan para penjajah, berbeda dengan mereka-mereka yang selalu mendatangi negeri orang, ya, daerah orang lain yang apa? Biasanya umumnya datang untuk mengeksploitasi kekayaan alamnya, untuk merampas dan mengambil ya, kekayaan alamnya, sumber daya alamnya. Kami datang bukan untuk itu. Maka Rustum tentu bertanya seperti itu, karena mungkin ada di benaknya, di benak pikirannya, umumnya, kalau ada suatu negeri, suatu bangsa, invasi, mendatangi negeri lain, maka umumnya yang ada di benaknya adalah menjajah, seperti itu. Tapi Rabi' Ibnu Amir radhiyallahu anhu mengatakan dengan tegas, Jina, kami datang bukan seperti itu, tapi kami datang dengan sebuah misi luhur. Jina linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami datang untuk memerdekakan manusia, menyelamatkan manusia min ibadatil ibad, dari penyembahan kepada sesama hamba, penyembahan kepada sesama manusia. Kami ingin merdekakan mereka ila ibadati rabbil ibad, menuju kepada penyembahan Rabbnya ibad, yaitu penyembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami datang dengan sebuah misi suci untuk memerdekakan manusia, menyelamatkan manusia min dzikid dunya ila si'atiha, dari kesempitan dunia kepada keluasan dunia. Maka Islam mengajarkan kepada kita untuk memandang dunia ini secara luas, tidak sempit. Dan kita, bagian dari iman kita bahwa dunia ini sementara, ada kehidupan lain ba'da dunia, setelah dunia ini yang lebih abadi dan kekal. Maka kita memanfaatkan kehidupan kita di dunia yang sempit, yang ya singkat ini dalam rangka untuk ya kehidupan yang lebih panjang, kehidupan yang abadi akhirat nanti. Maka kami ingin menyelamatkan manusia, memerdekakan manusia dari kesempitan dunia yang seperti itu, menuju kepada keluasan dunia. Wa min turil adyan ila adlil Islam. Dan kami datang ingin memerdekakan manusia, menyelamatkan umat manusia dari kezaliman beragam ajaran, beragam agama, beragam ideologi, menuju kepada keadilan Islam, menuju kepada adil Islam. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Hadza huwa al-istiqlal fil Islam. Inilah makna dan hakikat kemerdekaan dalam Islam yang kemudian juga tadi telah dijelaskan Allah di dalam Al-Qur'an, yaitu ketika seseorang dalam hidupnya hanya menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia merdeka, keluarga yang merdeka, masyarakat yang merdeka, bangsa yang merdeka, tidak hanya dimaknai ketika ia merdeka, terbebas dari penjajah kolonial Belanda semata. Tetapi merdeka dalam perspektif ini, dalam perspektif Islam, termasuk dalam perspektif Al-Quran tadi, adalah ketika seorang mampu memerdekakan dirinya, keluarganya, masyarakatnya, dari segala bentuk penjajahan, dari segala bentuk penyembahan kepada selain Allah, dan kemudian hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam
Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menceritakan, ya, tentang manusia, keluarga, bangsa yang terjajah, yang belum merdeka. Karena mereka menyembah kepada selain Allah. Maka diceritakan di dalam Al-Quran, dalam sejarah peradaban umat manusia, telah terjadi penyembahan-penyembahan kepada selain Allah. Ada di antara mereka yang menyembah jin. Ada di antara mereka yang menyembah malaikat. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyin arbaba. Ada yang menyembah nabi. Kemudian dalam sejarah, ya, juga dicatat dan didokumentasikan oleh Al-Quran. Ada di antara manusia, keluarga itu yang juga menyembah pemimpinnya. Kita tahu bagaimana masyarakat di zaman Fir'aun. Fir'aun mendeklarasi dan mengumumkan, mendeklarasikan di hadapan kaumnya sebagai Tuhan. Al-Quran mendokumentasikan Fir'aun mengatakan, waqala ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Sehingga kemudian dia membuat regulasi, peraturan, undang-undang, memaksakan rakyatnya untuk menyembahnya. Siapa yang tidak menyembahnya, tidak mengakui dia sebagai Tuhan, akan dihukum. Sejarah juga mencatat, ada di antara manusia itu yang menyembah, ya, nabinya. Makanya Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran telah, ya, diceritakan oleh Allah, disampaikan oleh Allah, bagaimana Nabi Isa dengan tegas untuk tidak menganggap kepada kaumnya, untuk tidak menganggap dirinya, ibunya itu Tuhan selain Allah. Wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah. Qala subhanak. Nabi Isa dengan tegas mengatakan, sama sekali aku tidak pernah menyuruh mereka seperti itu. Sejarah juga mencatat dan didokumentasikan oleh Al-Quran, ada manusia itu yang menghamba kepada hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala di beberapa ayat mengingatkan kepada kita, di antaranya, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau perhatikan ada manusia, ada keluarga, ada masyarakat, ada bangsa yang menjadikan, ya, hawa nafsu sebagai Tuhannya. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Sehingga seluruh apa yang diinginkan hawa nafsunya diperturutkannya. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin hafizakumullah, dalam momentum yang baik ini, ya, kita harus perbaiki. Kita harus hijrah, pindah dari memaknai kemerdekaan yang sempit, yang mana, ya, banyak di antara kita, di antara masyarakat, memahami kemerdekaan itu hanya merdeka dari penjajah. Kita harus hijrah menuju kepada makna dan hakikat kemerdekaan yang lebih luas lagi, sebagaimana tersinggung oleh Al-Quran dan dipertegas oleh ungkapan dari Rib'i ibn Amir tadi. Dan inilah momentum yang baik. Dan kalau kita kembalikan, ya, kembalikan kepada apa yang telah disampaikan, ya, oleh para pendahulu kita, ya, oleh para, ya, pejuang-pejuang kita. Bagaimana mereka dengan sadar betul, ya, bahwa kemerdekaan yang diraih oleh bangsa ini dibangun dan menjadi merdeka itu bukan semata hanya karena keberanian mereka, kehebatan senjata mereka, tetapi sesungguhnya dibangun atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Maka ini juga sekaligus untuk memahamkan kita ketika di tengah euforia, di tengah semangat kita untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan. Meskipun sekarang kita dalam kondisi pandemi COVID-19 sehingga tidak bisa merayakan sebagaimana biasanya. Tetapi ini juga saat yang baik kita untuk merenung bahwa, ya, kemerdekaan ini betul-betul atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tahu betul bagaimana mensyukuri nikmat kemerdekaan dan sekaligus juga
untuk bisa memahami dengan benar tentang makna dan hakikat kemerdekaan. Karena para ulama telah mengingatkan kepada kita bahwa syukur yang hakiki itu harus terdapat di dalam makna syukur itu dua hal. Yang pertama, al-i'tiraf bi annal mun'im huwallah. Adanya pengakuan yang sejati, yang hakiki, bahwa yang memberikan nikmat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sering mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan para pendahulu kita, para pejuang kita, para pembesar negeri ini dahulu betul-betul telah mewujudkan itu. Betul-betul telah mengungkapkan itu. Alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah dinyatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Masya Allah, luar biasa. Saya merenungkan ungkapan ini adalah sebuah kejujuran, ada idealisme, ada kejujuran. Mereka tidak pernah membanggakan kehebatan mereka, persenjataan mereka, tidak pernah membanggakan keberanian mereka, tetapi mereka benar-benar mengakui bahwa kemerdekaan ini, nikmat kemerdekaan ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan tidak disebut atas kasih sayang Tuhan yang Maha Kuasa. Disebut rahmat Allah. Ini adalah jejak sejarah yang tidak boleh dihapus, tidak boleh dilupakan. Bahwa di sana ada jejak perjuangan ulama, perjuangan kaum muslimin, perjuangan para pahlawan Islam yang telah berjuang dengan hartanya, dengan jiwanya, menghantarkan Indonesia kepada kenikmatan kemerdekaan ini. Dan yang kedua, didorongkan oleh keinginan luhur. Ini menunjukkan idealisme yang luar biasa. Para pejuang kita, para pembesar negeri ini dahulu, betul-betul mereka punya keinginan luhur setelah mengakui adanya rahmat Allah dan juga keinginan luhur untuk membesarkan bangsa ini. Menjadikan bangsa ini bangsa yang besar, bangsa yang merdeka, yang kemudian memiliki wibawa, ya, dan seterusnya. Menjadikan rakyatnya makmur. Karena itu sudah selayaknya kita semuanya, mulai dari para pemimpin, pejabat, sampai rakyat, untuk memikirkan dengan benar, merenungkan di momentum yang baik ini, sudahkah sepak terjang kita, perilaku kita, benar-benar mencerminkan atas berkat rahmat Allah itu. Maka seluruh kebijakan, seluruh apapun ya yang dilakukan oleh para pemimpin, oleh kita semuanya harus senantiasa bercermin kepada atas berkat rahmat Allah dan keinginan luhur. Artinya tidak boleh kebijakan itu berlawanan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai juga alih-alih kita mensyukuri nikmat kemerdekaan, ya, atau mensyukuri merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ini, alih-alih ya untuk mensyukuri nikmat, tapi yang terjadi justru malah ya mengkufuri nikmat atau justru malah mengundang nikmah. Dalam bahasa Arab itu ada nikmat, ada nikmah. Kalau nikmat itu jelas nikmat, ada nikmah. Nikmah nun qaf mim ta itu adalah bencana. Jangan sampai dengan dalih mensyukuri nikmat kemerdekaan justru malah mengundang nikmah, bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah penting kita untuk memahami dengan baik ya tentang makna dan hakikat kemerdekaan, dan betul kemerdekaan dari penjajah adalah bagian dari makna itu, tapi itu bukanlah kemerdekaan yang paripurna ya. Karenanya ketika kita merayakan tetap juga harus dengan koridor-koridor yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tercermin di dalam alinea ketiga preambul UUD 45 tadi, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak-bapak, Ibu saudara sekalian, hafizakumullah, mudah-mudahan dengan memahami ayat ini, maka kita semuanya terus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadikan diri kita, keluarga kita,
masyarakat kita, bangsa kita betul-betul merdeka sebagaimana yang diinginkan oleh Al-Quran. Di dalam ayat tadi juga dipertegas oleh ungkapan Rib'i ibnu Amir tadi. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz atas kajiannya pagi ini. Ini ada satu pertanyaan Ustadz. Yang pertama, apakah dari Pak Gigi Bulungan ini? Assalamualaikum Ustadz. Apakah makna khalifatul fil ardi bagi seorang muslim? Dan yang kedua dari Pak Riko, ini apa batas antara cinta bangsa dan tanah air dengan ukhuwah Islamiyah atau dengan kaum muslim dari segala bangsa? Terima kasih. Jadi dua pertanyaan Ustaz. Ustaz. Baik, terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu hafizakumullah, ya tadi menyinggung tentang khalifah fil ard. Itu kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an kan juga disinggung ya. Di dalam surah Al-Baqarah ya ayat 30 kalau enggak salah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan inni ja'ilun fil ardi khalifah ya. Maksudnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi atau di muka bumi ini. Makna khalifah ya kalau kita kembali kepada tafsir Al-Qur'an ya, dalam Al-Qur'an makna khalifah di sini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini ya sebagai khalifah yang memakmurkan bumi Allah ini sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa yang dimaksud dengan khalifah fil ardh di sini adalah bagaimana kita sebagai manusia betul-betul ya menjadi pemimpin di muka bumi ini, memakmurkan bumi ini ya dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pemimpin di bumi ini berarti menjadi makhluk, menjadi hamba Allah yang senantiasa berbuat kebaikan. Senantiasa berbuat ya kebaikan dan menjauh dari berbuat kerusakan. Karena di dalam ayat tersebut juga disinggung, kenapa ya sampaikan itu karena para malaikat ya punya persepsi bahwa kalau ada makhluk lain nanti akan berbuat kerusakan. Maka mereka mempertanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengapa memilih manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini? Ya. Karena dalam pandangan malaikat, mereka manusia ini akan suka berbuat kerusakan. Nah, disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan ini ja'al fil ardi khalifah itu adalah bagaimana sungguh-sungguh ketika menjadi pemimpin di bumi ini betul-betul menebarkan kebaikan, memproduksi banyak kebaikan ya, mengisi kehidupan dunia ini untuk kebaikan dan kemakmuran ya, untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan khalifah fil ardh. Jadi kata khalifah di situ adalah pemimpin di muka bumi ini, dan itu sebagai penegasan Allah Subhanahu wa taala karena para malaikat kalau kita baca ayat secara sempurna mempertanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala mengapa menjadikan pemimpin di bumi itu manusia, karena manusia itu dalam pandangan mereka sudah berbuat kerusakan. Nah, itu di antara maknanya. Nah, meskipun kemudian ada yang mengembangkan kepada makna-makna lain, tapi kalau kita kembalikan kepada pendapat para ulama tafsir, di antara maknanya adalah seperti itu. Kata khalifah itu sendiri, Bapak Ibu hafizakumullah, artinya secara gampang untuk dipahami itu, khalifah itu adalah mengganti. Ya, mengganti. Maka ada istilah al-khulafa ar-rasyidin. Al-khulafa ar-rasyidin, yaitu para khulafa ar-rasyidin, para pemimpin-pemimpin pengganti, ya, para pemimpin-pemimpin yang mendapatkan petunjuk, pengganti Rasulullah SAW. Yang ada 4 yang kita kenal itu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, khalifah pertama, ada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, khalifah kedua, ada Utsman bin Affan radhiyallahu an, khalifah ketiga, juga yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Nah, mereka semuanya dikatakan sebagai al-khulafa ar-rasyidun. Nah,
Yang kedua tadi apa? Yang kedua ini adalah batasan antara cinta bangsa dan tanah air dengan Oh, ukhuwah Islamiyah baik. dengan kaum muslimin ya dari segala bangsa. Ya, jadi Bapak Ibu hafizakumullah, ketika seseorang ya mencintai negerinya, mencintai tanah kelahirannya, ya, atau mencintai ya, keluarga besarnya, ya, itu sama sekali bukan berarti menafikan keimanannya. Sama sekali bukan berarti tidak boleh. Itu adalah natural, sesuatu yang melekat dalam diri seorang. Boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu adalah ketika kecintaan kita kepada orang tua, kecintaan kita kepada keluarga besar, kecintaan kita kepada marga, kecintaan kita kepada suku kita, kecintaan kita kepada negeri kita, kecintaan kita kepada negara kita, kepada apapun, itu kemudian mengorbankan. Kita nomor satukan dan kemudian mengalahkan kecintaan kita kepada Allah, Rasulnya, dan berjuang di jalannya. Itu yang tidak boleh. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawunaha. Tidak ada yang tidak disebut. Ada 8 hal yang melingkupi kehidupan kita, semuanya disebut. Mulai dari orang tua, saudara, asyirah, qabilah, bahkan bisnis, ya, kendaraan kita, semua disebut. Tidak ada yang tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 8 hal. Kalau semua ini, 8 ini, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Kalau 8 hal tadi itu kemudian lebih kita cintai, ya, mengalahkan cinta kita kepada Allah, ajaran Allah, ibadah kepada Allah, Rasulnya, ajaran Rasul, wa jihadin fi sabili, dan berjuang di jalannya. Ya, gara-gara 8 tadi kemudian kita malas ibadah, malas sholat, ya, malas berdakwah, malas ya untuk bersama-sama berjuang, ya, dalam rangka mengharumkan nama Islam, ya, maka diancam oleh Allah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, urusannya. Ini sebuah bentuk ancaman, wa'id. Artinya, kalau 8 hal tadi lebih kita cintai, lalu mengalahkan Allah, ajaran Allah, Rasulnya, berjuang di jalannya, maka tunggu saja. Akan datang itu bencana, akan datang keputusan Allah. Ini sebuah ancaman. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan pernah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat fasik. Artinya itu semua dianggap sebagai perbuatan fasik, fusuk yang mengantarkan seorang menjadi fasik, keluarga menjadi fasik. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi karena itu dalam konteks ini ya tentu kita harus memahami seperti itu. Dan dalam konteks ukhuwah Islamiyah tentu ya kalau dalam realitas kehidupan kita, dalam kehidupan sesama bangsa, tentu kita harus sama-sama mencintai sesama anak bangsa ini. Ya. Dan itu tidak boleh mengalahkan ukhuwah Islamiyah kita. Tentu ada keimanan, ya, saudara kita yang satu iman, ya, itu loyalitasnya tentu harus ditunjukkan yang tinggi, sebab keimanan ini mengikat kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Nah, ya, innamal mu'minuna ikhwah. Jadi tentu harus, tapi itu tidak sama sekali tidak berarti kemudian kita tidak boleh mencintai anak bangsa yang lain. Lah, kita semuanya, karena Islam sendiri, keimanan ini sendiri juga mengajarkan kepada kita untuk saling ya, menghormati, saling menghargai. Ya. Kecuali kalau kemudian kita dizalimi, kecuali kalau kemudian kita diusir, kemudian kita dijajah, tentu kita wajib melawan. Makanya di dalam surat Al-Mumtahinah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi tidak dilarang, ya, kita semua tidak dilarang, ya,
terhadap orang-orang yang tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita untuk berbuat baik. Untuk berbuat baik dan untuk berbuat adil. Bahkan Allah tutup, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi karena itu, ya ini harus kita tunjukkan betul dalam realitas kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi nih Ustaz. Ya. Dari Pak Syaiful. Assalamualaikum Ustaz. Kontribusi Waalaikumsalam. kontribusi ulama dan umat Islam kita akui pada perebutan kemerdekaan politik dan militer 1945. Bagaimana mengembalikan peran ulama dan umat Islam dalam mendapatkan kontribusi secara pemikiran ekonomi yang saat ini dalam banyak hal dikendalikan oleh non-muslim atau barat. Tafadhol Ustaz. Ya. Terima kasih. Bapak Ibu Hafizakumullah. Apa yang tadi saya ungkap kembali, ingatkan kembali kita semuanya, alinea ketiga preambul atau pembukaan UUD 45 tadi dengan jelas dan tegas. Ya. Nggak mungkin keluar ungkapan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu kalau bukan karena pemahaman Islam yang benar. Ya. Karena bukan dari semangat keimanan. Itu menunjukkan bahwa para pejuang kita, ya, mereka ini adalah orang-orang yang Masya Allah alim. Mereka orang yang memahami agama. Mereka adalah ulama, habaib, ya, kiai. Ya. Para pejuang kita adalah orang-orang yang agamis. Ya. Buktinya mereka betul-betul mengakui yang memberikan nikmat ini, kemerdekaan ini, Indonesia ini dibangun dan merdeka atas berkat rahmat Allah. Artinya ini menunjukkan jejak-jejak para ulama. Ini luar biasa. Jejak-jejak umat Islam ini tidak boleh diragukan, dan bahkan ada sampai yang tidak berlebihan kalau ada yang mengatakan Indonesia ini tidak akan merdeka kalau tidak ada peran ulama. Kita ingat ada resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dari NU. Ada amanat jihad yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah. Ya. Kemudian ya, kita juga tahu, ya, coba sekarang ini hari-hari ini kan banyak dikumandangkan atau nanti diperdengarkan lagu Merdeka, ya, Hari Merdeka. Kemudian juga biasanya juga ada himne syukur. Nah, mari kita lihat ternyata siapa pencipta. Ya, selama ini kita selalu menyanyikan lupa penciptanya. Ditulis dalam beberapa referensi itu, lagu Hari Merdeka itu adalah H. Mutahhar. Padahal kalau kita lihat, ternyata aslinya H itu bukan Haji, tapi Habib. Di beberapa referensi tulis Hans Mutahhar. Padahal itu adalah penciptanya adalah Habib Hussein Al-Mutahhar, orang Arab Hadrami. Dan dia juga yang menciptakan himne syukur. Dan beliau juga rahimahullah yang memprakarsai Paskibraka, ya, pasukan bendera, ya, pusaka itu. Malah kita baca dalam beberapa referensi, ya, beliau menulis himne syukur itu ternyata sebelum merdeka, itu ditulis di Januari 1945. Kemudian Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Jadi beliau dengan lagunya itu ingin mengingatkan masyarakat untuk mensyukuri anugerah Allah, untuk kemudian memompa semangat perjuangan mereka untuk meraih kemerdekaan. Jadi ini adalah di antara, belum lagi kita bicara Pangeran Diponegoro, belum lagi kita bicara tentang pahlawan-pahlawan muslim yang lain. Artinya berarti Bapak Ibu Hafizakumullah, kita umat Islam berkepentingan untuk menjaga NKRI ini. Kita berkepentingan untuk memajukan NKRI. Kalau kemudian dalam tanda petik misalnya kita selama ini termarginalkan, maka tentu ini ada sesuatu yang salah. Kalau ada peran umat Islam, peran ulama kok sekarang termarginalkan, berarti memang ada sesuatu yang salah. Maka disinilah kita bersama-sama untuk mengingatkan para pemimpin ini agar jangan sampai melupakan sejarah. Jangan sampai kita semuanya melupakan alinea ketiga, ya, UUD 45 ini. Ya, mudah-mudahan para pemimpin negeri ini
seluruh pejabat, rakyat mengingat kembali akan alinea ketiga UU 45 ini, sehingga seluruh perilaku, seluruh kebijakan tidak berlawanan dengan rahmat Allah, juga tidak berlawanan dengan keinginan luhur para pejuang kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz, terima kasih. Tapi tadi ini ada yang satu, bagaimana Ustaz cara untuk mengembalikan peran ulama ini, Ustaz? Karena kan dulu sudah mengambil semua peran utama pada saat kemerdekaan, tapi sekarang sudah saat zamannya sudah ekonomi bagus, tapi ulama dan umat Islamnya juga tinggalkan. Tidak memegang seperti yang dulu, Ustaz. Jadi ini bagaimana caranya? Ya, sekarang kan ekonomi semua dikendalikan sama non-muslim. Ya, banyak atau barat, ya. Perannya bagaimana, Ustaz? Bapak Ibu hafizakumullah, ini kembali kepada tasawur. Menurut saya ada kesalahan persepsi yang terjadi pada umat ini. Ya. Apa itu? Ada sebagian umat yang merasa bahwa ibadah itu hanya fokus pada urusan ibadah mahdhah saja, urusan akhirat saja. Nah, sehingga ada sebagian, ya, kita tidak mengatakan semuanya, sebagian yang menganggap bahwa urusan-urusan yang lain itu nggak ada hubungannya dengan ibadah. Bukankah, saya tanya, bukankah selama ini ada ungkapan, komentar, dan itu muncul dari umat Islam sendiri, yang mengatakan, jangan bawa-bawa agamalah dalam urusan ini. Jangan bawa-bawa agama dalam urusan politik. Jangan bawa-bawa agama dalam, kalau mengatakan jangan bawa-bawa agama dalam urusan politik, berarti apa? Jangan bawa-bawa agama dalam urusan ekonomi. Jangan bawa-bawa agama dalam urusan rumah tangga. Jangan bawa-bawa agama dalam urusan ini. Nah, kalau muncul ungkapan seperti itu, lalu apa yang tersisa dari ajaran agama ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Perintah Allah untuk beribadah kepada Allah. Ini bentuknya apa? Kan kita nggak salah kalau kemudian membatasi ibadah itu hanya sholat saja, hanya puasa saja, hanya ketika di masjid saja itu ibadah. Kalau di pasar, di mall, di tempat perniagaan bisnis itu nggak ada hubungan dengan ibadah, justru salah. Nah, ini adalah tidak bisa lepas pengaruh dari ajaran-ajaran di luar Islam, di antaranya apa yang disebut dengan al-ilmaniyah, sekularisme. Ada yang sengaja ingin memisahkan hubungan agama ini dengan kehidupan. Dan ini ternyata tidak sedikit di antara umat Islam sendiri yang terpengaruh. Sehingga muncullah komentar dan pernyataan-pernyataan tadi. Nah, karena itu ini yang harus dibenarkan, tashih atau tasawwur. Perlu ada upaya gerakan kita semuanya untuk meluruskan. Dan para ulama punya peranan penting dalam rangka meluruskan pemahaman ini. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Ya, bagaimana kita secara total, bersungguh-sungguh secara total keseluruhan masuk dalam ajaran Islam. Ya, ada ungkapan di antara dari terjemah atau penafsiran ayat ini, khudhul Islam jumlatan au da'uha. Nabi, ambil Islam itu semuanya atau engkau tinggalkan. Atau engkau tinggalkan. Artinya berusaha dengan sungguh-sungguh, dan itu bisa kita mulai dari diri kita. Ya, dengan bersungguh-sungguh menjalankan ajaran Islam. Kan kewajiban kita sebagai seorang muslim itu mengimani kebenaran Islam, ya, kesempurnaan Islam, lalu kemudian berusaha untuk mengamalkannya, lalu dengan sungguh-sungguh untuk mendakwahkannya, ya, artinya menularkan kepada yang lain, keluarga, tangga, masyarakat. Dan kemudian kita terus sabar, konsisten, sabar dengan semua ini. Nah, kita mulai dari diri kita, keluarga kita, mudah-mudahan dengan pelurusan pemahaman ini, tasawur ini, maka kemudian keluarga kita, masyarakat kita memiliki pemahaman yang benar, dan akhirnya pemahaman ini terus berkembang sampai kemudian meyakini bahwa seluruh aktivitas kita, termasuk dalam urusan ekonomi, itu sesungguhnya juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita harus sungguh-sungguh bisa memajukan urusan ekonomi, teknologi, informasi, dan seterusnya. Termasuk juga tentu dalam urusan ibadah-ibadah mahdhah. Wallahu a'lam. Ustaz, terima kasih. Ini ada yang tadi dari Pak Saiful juga ada nambahkan satu tambahan lagi. Bagaimana menghadirkan kembali rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu disebut sebagai kunci kemenangan umat Islam.
Iya, baik. Ya, barangkali terakhir, terima kasih, bagus sekali. Bagaimana menghadirkan rahmat Allah kembali? Bapak Ibu hafizakumullah, rahmat Allah itu tidak akan hadir dalam kehidupan kita dengan bim salabim abrak-abrak. Dia tidak hadir begitu saja. Rahmat Allah itu akan hadir kalau kita sungguh-sungguh melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Rahmat Allah itu akan hadir dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, kalau kita semuanya bersungguh-sungguh untuk senantiasa beramal soleh, memproduksi banyak kebaikan. Disitulah kemudian akan hadir rahmat Allah. Nah, seperti contohnya pengajian ini, ya, yang kita selenggarakan ini insya Allah salah satu ikhtiar kita untuk mengundang rahmat Allah. Karena di dalam hadis sahih, tidaklah berkumpul satu kaum, ya, mengkaji ayat Allah, ya, tadarrus dan seterusnya, kecuali nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diberikan rahmat. Nah, berarti ini adalah cara ikhtiar kita untuk mengundang rahmat Allah. Di dalam rumah kita juga begitu. Kalau kita makmurkan dengan alunan ayat Allah, dengan makmurkan dengan ibadah, itu akan mengundang rahmat Allah. Nah, dalam konteks kehidupan berbangsa juga sama. Kalau kebijakan kita, aturan kita, ya, kalau apa yang kita lakukan, ada apa perilaku-perilaku destruktif dan seterusnya, ini semuanya tidak akan mengundang rahmat Allah. Ya. Korupsi, KKN dan seterusnya yang marah, ini kezaliman, ini bukanlah perilaku yang mengundang rahmat Allah. Maka kalau ingin menghadirkan kembali rahmat Allah, maka sudah tentu inilah saatnya. Ini yang tadi saya katakan, momentum kemerdekaan dengan hijrah ini berdekatan sekarang ini, ya, bukan sebuah kebetulan. Barangkali ini skenario Allah untuk, ya, kita sebagai anak bangsa Indonesia ini betul-betul bersungguh-sungguh di dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan yang ke-75 ini, yang masih dalam balutan wabah pandemi COVID-19 ini. Nah, ini harus kita jadikan sebagai momentum untuk bangkit, ya, dan kemudian untuk hijrah dari keterpurukan, hijrah dari keadaan-keadaan yang kurang baik, hijrah dari perilaku, dari perbuatan atau hal-hal kebijakan-kebijakan yang jauh dari rahmat Allah menuju kepada hal-hal yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semuanya, keluarga kita, para pemimpin dan rakyat seluruh Indonesia di momentum yang baik ini, sehingga kita berharap mudah-mudahan ke depan negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Syukron telah memberikan kajian tausiah pagi ini dan telah menjawab sekitar 3 pertanyaan dari jamaah. Sekarang waktu sudah dicukupkan, sekian Ustaz. Mohon untuk ditutup dengan doa Ustaz. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika rasulika Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa ikhwanina wa akhwatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khawalatina wa masyayikhina wa li a'immatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali dengan dosa yang Kau ampuni. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali dengan urusan yang Kau mudahkan. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali jika ada di antara kami yang sakit Kau sembuhkan ya Allah. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali jika ada di antara kami yang mengalami kesulitan Kau berikan kemudahan dan solusi ya Allah. Ya Allah, berkailah kehidupan kami. Berkailah kehidupan rumah tangga kami. Berkailah pekerjaan kami. Berkailah rezeki kami. Berkailah kehidupan sosial kami. Berkailah kehidupan ekonomi kami. Berkailah kehidupan berbangsa, bernegara kami, ya Allah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari beragam penyakit, ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami, keluarga kami dari virus corona, ya Allah. Ya Allah, angkatlah dari negeri kami
Angkatlah dari kehidupan kami virus corona ya Allah. Segala wabah dan bencana ya Allah. Selamatkanlah kami semuanya ya Allah. Allahumma ya muyassira kulli asir. Wa ya hajiba kulli kasir. Wa ya mughniya kulli fakir. Yassir alaina kulla asir. Fataysirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir. Hajatuna ilaika kathir. Wa anta alimun biha wa basir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Amin. Sallallahu Amin. ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Amin. wasallam. Alhamdulillahi Amin. rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, Pak Jamaah, kita sudah menyelesaikan kajian pagi ini, dan kemudian kita tutup dengan lafaz dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.